Assalamualaikum. Hello everyone. Back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal share tips gimana sih cara nentuin harga atau price list jasa makeup kalian. Masih pada bingung kan cara nentuinnya? Karena kadang pasti ngikutin harga teman atau harga pasaran yang ada di daerah kalian. Dan cara seperti itu nggak salah sih, cuma kalian kan susah jadinya ngitung untung nggak sih balik modal atau enggak, terus kemahalan atau enggak untuk make up kalian segitu dengan teknik atau pengalaman kalian, atau jangan-jangan malah kemurahan lagi. Nah, karena itu aku mau nunjukin cara supaya kalian tahu kalian untung, balik modal, rugi atau enggak. Nah, ini juga bisa jadi information buat yang lagi cari jasa makeup biar nggak nawar keterlaluan. Karena kadang ada loh yang pengen makeup bagus tapi harganya pengennya miring semiring-miringnya. Nah, kalian bisa lihat deh biar kalian nggak terlalu tega sama muanya. Oke, let's check it out. Pertama-tama aku tunjukin dulu ya. Ini ada nama produknya. Ini produk-produk yang aku punya. Masih beberapa sih, cuman garis besarnya seperti ini sudah aku urutkan dari mulai serum sampai lipstick. Terus ini ada harga belinya ya. Harga beli ini beda-beda mungkin di setiap daerah. Cuman harga ini acuannya adalah ketika aku beli. Jadi pas lagi diskon atau memang harganya aku pilih di toko yang murah, jadi ini masih tergantung ya. Lalu ada asumsi pakai, jadi misalnya untuk toner Viva 100 ml ini aku asumsi pakainya berdasarkan pengalaman aku itu bisa sampai 25 orang. Nah, jadi harga per orangnya kira-kira untuk balik modal nih Rp320 kita kenakan untuk 25 orang ya. Nah, jadi di sini ada serumnya, kalian bisa lihat nih ya, serum-serum apa aja dari yang lokal sampai yang high end. Ada harga di sini dan asumsi pakainya pun ini berdasarkan asumsi aku ya. Mungkin beda-beda setiap orang, tapi ya kira-kira seginilah ya. Nggak usah terlalu ribet gitu. Next, kita lihat ada perfondian aku tuh lengkap, bedak tabur juga. Ini bedak tabur nggak aku tulis semua sih, karena aku punya run bedak padet make of Ultima nih ya, Ultima 2 kok kayak gini. Ultima 2-nya aku ada sekitar 3 warna dan harganya sama semua, jadi aku input satu aja sebagai contoh. Kemudian bedak padet run juga aku punya 2 macam dan aku masukin satu aja. Dan ini per eyeshadowan aku nggak lengkap juga sih, masih ada eyeshadow cair ya, glitter ya yang belum ke input juga, cuman ya ini gambaran ya kira-kira seperti ini. Dan untuk eyeshadow asumsi pakainya lama ya, bisa 200 orang lah taruh ya. Nah, terus ada lagi blush onnya, nggak semua juga. Terus ada highlighter juga masih ada Hojo, itu nggak terinput ya, yang terinput The Balm dan Focalure aja. Dan asumsi pakai highlighter lama ya, 300 kali juga kayaknya masih ada deh. Tapi kita juga harus perhitungkan masa expired ya, makanya nggak yang sampai 1000 kali atau berapa kali gitu. Jadi sesuai realnya juga ya, dibuat sereal mungkin. Nah, kemudian ada lipstick juga, aku nggak input semua warnanya, cuman mereknya aja. Nah, untuk ini untuk produk-produknya ya, nih bisa dilihat asumsi pakainya beda-beda, tergantung barangnya kalian coba pikirkan. Dan ini gambaran dari aku, siapa tahu bisa membantu kalian, bisa menjadi acuan juga buat kalian. Cuman bisa dicari berdasarkan pengalaman masing-masing juga ya. Nah, setelah produk kita masuk ke supporting tools. Jadi nggak cuman produk makeup yang kita punya, tapi ada kayak beauty blender, kuas. Nah, untuk beauty blender asumsi pakaiku sampai 100 kali lah ya baru beauty blendernya rusak. Nah, kemudian di kuas ini 150 asumsi pakainya, itu berdasarkan setengah tahun sih. Jadi aku pengennya dalam setengah tahun aku sudah balik modal gitu. Jadi aku bikin asumsi 150 orang. Jadi
dalam setahun kan ada 365 hari ya. Jadi aku bikin tengahnya aja 150 kali gitu. Asumsinya setengah tahun setiap hari makeup 150 orang. Nah, kalau nggak makeup gimana tuh? Ya, itu namanya harus lebih getol nyari duitnya. Oke, jadi ini contoh dari aku. Nanti kita lihat gimana cara ngitungnya, gimana sih dapat harga bisa nentuin makeup wisuda dan wedding. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, setelah kita dapat harga per orang, kita coba jumlah sama dengan sum, lalu kita masukkan. Ini tadi harga untuk lokal ya, jadi ini makeup wisuda aku. Kita coba masukkan make cleanser toner, ini pasti wajib. Serumnya kita pilih yang lokal. Ada moisturizer Utrima. Terus untuk foundationnya lebih kuat aku pakai Inglot Duraline. Bondingnya biasanya aku pakai 3-4 macam. Lalu LT Pro nya aku pakai sebagai highlight dan concealer alis. Ada lagi Naturactor, bedak taburnya Ultima kalau nggak makeover. Blush on-nya juga dimasukkan. Kontur, pilih pokoknya yang lokal-lokal ya di sini. Kalian pilih, kalian jumlahkan bagian-bagian yang lokal yang memang kalian pakai untuk makeup drugstore. Nih, lipstick biasanya ombre ya, jadi pakai 2 warna deh. Setting spraynya kita pakai yang Pixi. Nah, untuk supporting tools aku kenakan aja satu. Harga yang paling mahal tuh LA Girl. Sebenarnya itu 2 ya, 2 beauty blender. Kemudian ini kita masukkan semua pendidikannya biar cepat balik modalnya. Tada, kita lihat ya, ini dia hasilnya yaitu 120.000. Ini modal seorang mua untuk makeupin wisuda atau pesta dengan produk lokal. Aku ngasih harga 210.000 kalau boleh cerita. Udah pas ya. Terus kita coba lihat makeup yang mix. Mix ini maksudnya produk lokal dan beberapa produk high end ya. Jadi memang beda sih kualitasnya dengan drugstore karena dia pakai produk yang kayak Milani, Bourjois, yes, masih drugstore tapi drugstore-nya orang luar gitu. Nah, kita input beberapa produk yang mix di sini. Oh iya, untuk harga tadi modalnya itu bukan berarti tinggi ya mua itu ngambil harganya, karena kan itu asumsinya balik modal kalau makeupnya penuh, kalau jobnya banyak. Kalau jobnya nggak banyak kan tetap muterin uangnya juga lama ya. Nah, maka dari itu deh buat teman-teman yang mau cari mua, aku saranin buat belajar ini juga karena mua itu balik modalnya nggak cepet guys. Jadi jangan nawarnya tinggi-tinggi banget, pengen dapat harga yang seiprit gitu kan, kasihan ya muanya. Jadi ini dia untuk mixnya, kita masukin. Udah hampir selesai, masukkan kapas, tisu, belajar makeupnya semua. Gak banyak kok, kita lihat. Tada, hasilnya 133.000. Nah, ini harga masih belum sama ongkos ya. Kadang kan ongkos kalau misalnya rame, biasanya kan muanya ngasih free ongkos ke lokasi. Nah, itu juga jadi tanggungan tuh buat si mua karena ongkos pulang pergi lumayan loh, karena kalau misalnya kerja subuh itu harus naik mobil. Nah, kayak aku nih contohnya, misalnya aku pakai gokar, nah itu kan biaya gokar pulang pergi lumayan ya. Nah, aku batasin, tapi aku free-in kalau misalnya masih di bawah 100.000 untuk pulang pergi. Kalau udah di atas itu aku biasanya kasih subsidi ongkos untuk klien-klien aku itu. Nah, ini untuk yang high end, untuk wisuda kita masukin yang produk-produk high end-nya. Lalu pendidikannya juga.
dan dapatnya 207 dan aku make upin 310.000. Jadi sekarang kita coba cari tahu untuk makeup wedding aku, apakah aku sudah untung atau masih perlu banyak waktu untuk balik modal. Kita lihat, ini aku masukin kalau makeup wedding aku pasti pakainya yang high end ya. Jadi kita pilih produk-produk yang high end. Biasanya foundation aku bisa pakai 4-5 foundation tergantung jenis kulit klien. Lalu ini kita pilih semua ya. Enggak semua dong, beberapa yang memang dipakai. Lipstick tuh aku punya ABH Palette, biasanya aku pakainya ABH untuk klien wedding. Dan bulu mata biasanya pakai artisan tuh bisa sampai 2-3 lapis guys, atau aku pakai lash mark tergantung permintaan klien ya, mau yang agak lebet atau yang tipis-tipis. Kalau tipis biasanya aku pakai lash mark. Nah ini dia udah dapetnya, harganya 362.000 dan ongkos ke lokasi itu pasti aku yang nanggung, sekitar 150-200, jadi sekitar 562.000. Belum lagi uang lelahnya guys, 200-500.000 karena kita harus nungguin dan bantu ganti baju hijabnya juga untuk makeup wedding ini. Nah ini aku lupa input juga, aku ada seminar satu lagi waktu itu ya, kita coba lihat tapi nggak aku masukin tuh ke situ. Nah ini kira-kira untuk, nah tadi itu kan untuk setengah tahun ya asumsinya, dengan catatan dapat kliennya juga 150 orang. Nah gimana kalau misalnya kita pengen balik modal dalam 3 bulan, yaitu 90 hari dengan catatan dapat klien juga 90 orang. Nah kita coba ubah ini semuanya, tapi untuk beauty blender aku ubahnya ke setengahnya jadi 50. Kira-kira masih untung gak sih seorang mu'al kalau misalnya kita ubah dalam 3 bulan pengen balik modal gitu? Nah ini dia modalnya 164.000, aku kalau makeup 210.000 ya, masih balik modal lah ya, masih untung 50.000. Tapi 50.000 itu bukan berarti bersih untuk kita ya, karena kan ini asumsinya kita jobnya banyak gitu. Kalau misalnya jobnya nggak banyak kayak corona gini, ya itu tadi selisihnya itu kita dapatnya dari situ buat simpanan kita. Nah ini kalau misalnya pengen dalam sebulan nih balik modal, kira-kira harga yang kita kasih ke klien itu udah pas atau belum? Nah dari sini aja udah agak kelebihan ya, hargaku 210 itu udah sampai 218. Ternyata kenanya 283 tuh, lihat tuh. Kalau misalnya muanya pengen cepat balik modal, harga yang dikasih tuh udah nggak wajar, harganya kemurahan guys. Jadi please jangan nawar-nawar lagi ya, karena kasihan tuh muanya buat balik modal, susah guys. Ini makeup wedding aku 8,5 ya, 6 kalau misalnya pengen balik modal sebulan. Videonya belum habis guys. Wala, ini masih ada giveaway dari aku ya. Yuk ikutan yuk. Caranya gampang banget. Tinggal subscribe YouTube channel aku ini. Dan jangan lupa follow Instagram aku @esi_chan. Hadiahnya banyak banget. Nanti pengumumannya setiap minggu ya. Jangan lupa saksikan video aku selanjutnya. Bye-bye. Oke, ini dia yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang giveaway-nya. Aku pakai comment picker untuk ngambil pemenangnya. Ini aku copy link YouTube aku masukin ke sini, lalu ada 30 komen, 30 akun ya. Kita cek, start. Wala, ipar aku nggak ikutan giveaway-nya. Esi-chan, aku sendiri. Yang lain kita lihat, ini real ya, edukatif, temen aku nggak ikutan. Oke, mana dong pemenangnya? Dan selamat Bakurnya Ayu Pradita, kamu menangin giveaway dari Esi-chan, congratulations. Aku udah cek ya, ini mbaknya udah memenuhi syarat, congratulations ya Bakurnya.